Siang Bu. Iya siang Teteh. Ini oh Teh Lia Iya. ya Teh ya, yang tadi janjian Iya. ya. Iya. Mau periksa ini. Iya ini saya bidan Ika ya. Iya. Nah sesuai tadi kan udah janjian, udah WA ya. Nah di sini katanya Teteh lagi hamil 2 bulan 2 ya. bulan. Oke. Nah di sini saya akan menjelaskan, akan memberikan konseling nih Teh ya. Ngasih tahu nih ya bahwa di kehamilan itu ada tanda bahaya. Nah jadi kenapa harus mengenali tanda bahaya? Ya agar teteh sama janinnya itu tuh sehat-sehat terus sampai lahiran ya. Nah di sini ini saya memberikan gambar nih Teh, nih coba dilihat di gambarnya ya. Nah untuk tanda bahaya pada kehamilan itu ada perdarahan pada hamil muda maupun tua. Nah ini pendarahan yang dimaksud ini bukan pendarahan yang ngeflek ya. Kalau cuma ngeflek aja itu pendarahan yang biasa. Tapi ini kayak pendarahan yang kayak deras banget gitu, kayak mens biasa. Dan itu nggak normal gitu, sampai beberapa kali ganti pembalut itu nggak boleh ya. Itu kalau kata sampai terjadi begitu, takutnya nanti adanya plasenta, solusi plasenta gitu kan. Jadi langsung aja kita ke tenaga kesehatan Teteh, tenaga kesehatan terdekat untuk melakukan pengecekan gitu ya. Nah solusi plasenta itu adalah plasenta yang lahir duluan sebelum janinnya. Nah itu kan sangat berbahaya ya Bu ya. Nah begitu. Nah selain itu juga adanya demam dan panas tinggi. Nah, ketika Teteh hamil terus demam, panas tinggi, bahkan sampai kepalanya sakit yang hebat, bahkan sampai penglihatan Teteh kabur gitu-gitu. Nah, itu bahaya juga. Jadi kalau Teteh mengalami hal kayak gitu, langsung cepat datang ke tenaga kesehatan terdekat untuk ditangani ya, agar tidak terjadi apa-apa sama Teteh dan bayinya. Nah, setelah itu adanya bengkak di tangan dan di wajah, di muka. Nah ini berbahaya juga ya Teteh ya. Kalau sekiranya bengkak di kaki aja dan itu menurut kita batas normal, itu nggak masalah. Itu biasanya karena kehamilan kita yang lebih besar, itu bisa menyebabkan bengkak di kaki gitu. Karena kan kita menampung janin ya, berat. Jadi kan kalau berdiri terus atau duduk terus itu kan bisa menyebabkan kaki bengkak ya. Nah kalau untuk bengkak di tangan sama di wajah itu berbeda, ini amat sangat berbahaya ya. Jadi harus segera dilaporkan ke tenaga kesehatan untuk ditangani dan dilakukan pemeriksaan Teteh ya, mumpung belum terlanjur ya. Nah selain itu juga nih kalau bayi di kandungan Teteh gerakannya berkurang atau nggak gerak sama sekali, nah aktif ya. Iya betul. Nah apalagi sama sekali nggak ada gerakan, ini kan Teteh kerasa nih ya. Biasanya gerakan janin di kandungan itu normalnya 10-20 kali selama 1 hari atau 24 jam. Nah ketika itu Teteh ngerasa kok janin saya ini geraknya kurang ya gitu. Biasanya 10-20 kali kok cuma 3-4 kali. Nah itu berbahaya. Itu salah satu tanda bahayanya. Jadi harus langsung dilakukan pengecekan ya Teteh ya, biar janinnya bisa dipantau dan biar janinnya sehat-sehat dan baik-baik aja. Nah selain itu juga ada mual muntah yang berlebihan. Nah ini bahaya juga. Kalau mual muntah berlebihan sampai nggak bisa makan, sampai nggak mau makan, sampai semua hal itu kan sangat mengganggu aktivitas ibu ya. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu kan bahaya, bisa bikin dehidrasi ibu, bisa kekurangan asupan ibunya, begitu juga dengan janinnya, itu kan amat sangat mengganggu aktivitas ibu ya. Jadi ketika merasakan hal itu langsung datang ke tenaga kesehatan buat dikasih obat ya, biar mengurangi gejala itu. Nah yang terakhir Teteh ya, nih yang air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah ini juga sangat berbahaya. Biasanya ibu-ibu ini susah untuk membedakan air kencing sama air ketuban ini. Nah kalau udah hamil tua, nah air kita harus bisa membedakan
mana air ketuban yang keluar atau air kencing. Nah kalau air kencing ini bedanya, kalau ibu masih mau menahan, ketika kebelet keluar, ditahan masih bisa, itu berarti air kencing. Iya. Tapi kalau air ketuban itu nggak bisa dia ditahan. ngalir aja ya. Langsung keluar gitu aja, ngalir keluar gitu aja. Nah selain itu juga untuk air ketuban ini ada bau khasnya sendiri. Kalau air kencing kan nggak ada bau khasnya. Kalau air ketuban ini ada bau khasnya sendiri, kayak amis-amis gitu bau. Nah kalau udah ngerasa aduh ini pas dipegang ini bau-baunya, bau amis ini, nah berarti itu air ketuban. Kalau udah terjadi begitu langsung datang ke tenaga kesehatan. Biasanya agak lengket apa gimana Bu? Enggak. Biasa. Gitu aja. Ya setelah kalau terjadi begitu nanti langsung datang ke tenaga kesehatan, langsung dilakukan pengecekan. Karena kalau ibu kayak nggak menghiraukan nanti aja mungkin air kencing gitu-gitu, itu amat sangat berbahaya malahan ibu ya. Nah kalau itu benar air ketuban yang pecah gimana? Karena kan ketika tuban pecah semakin lama kekurangan cairan di janin yang di dalam, sedangkan air ketuban itu fungsinya melindungi janin dan memberikan cairan kan. Nah kalau kekurangan cairan gimana? Bisa terjadi kegawat daruratan pada janin kan, ngeri kan. Nah kasihan sama ibunya, kasihan juga sama janinnya. Nah kalau ini tadi sudah saya jelaskan semua tanda bahaya. Kalau salah satunya ibu mengalami hal begitu, langsung aja datang ke tenaga kesehatan terdekat untuk diperiksa, untuk dilakukan pengecekan. Nah tujuannya biar ibu sama janinnya itu sehat dan selamat sampai melahirkan. Gitu, untuk kebaikan ibunya, kebaikan janinnya, kesehatan ibunya, kesehatan janinnya, gitu kan. Gitu ya Bu ya. Gimana? Udah mengerti belum Ibu? Udah paham ya? Nanti kalau belum paham boleh ditanya-tanyakan gitu ya. Iya. Terima kasih kalau begitu Ibu ya. Makasih ya. Makasih nanti ya kalau misalnya check up pusing lagi. Iya siap ya. Terima kasih ya Bu ya.